Assalamualaikum. Manchester United setelah berapa hari? 23, 24 hari, lebih dari 3 pekan absen. Artinya ada jeda. Lalu kembali dengan performa seperti tadi, terutama performa di babak pertama sangat mengecewakan. Manchester United di Derby of Roses, pertandingan yang syarat gengsi menurut gue. Ada faktor historis, ada faktor kultural menghadapi Leeds United. Ini bukan pertandingan biasa. Ini bukan hanya pertandingan antara tim peringkat ketiga menghadapi tim yang sedang mendekati zona degradasi. Ini lebih dari itu. Tapi Manchester United dengan segala hal yang mereka miliki sebelum pertandingan, ada jeda yang cukup panjang. Mereka hanya bertanding sebelumnya sekali sepekan. Dengan tadi hal yang gue sebutkan ya, Derby of Roses, mereka justru tampil buruk menurut gue di babak pertama. Mereka kebobolan duluan. Karena kenapa mereka kebobolan keduluan, sorry. Menurut gue mereka kebobolan duluan karena mereka tidak berada di pertandingan. Menurut gue pemain Manchester United seperti gue nggak tahu ya, seperti masih liburan. Mereka tidak siap dari awal. Inisiatif mereka lepas. Setelah tertinggal gol pertama, apa yang terjadi? Permainan mengecewakan. Seperti kayak ada kekacauan. Bermain sendiri-sendiri. Terlalu banyak kesalahan. Salah passing, salah posisi. Ya, menghadapi Leeds yang menurut gua tampil lebih baik di babak pertama utamanya, dengan sistem yang lebih rapi. Ya, sangat nyaman sekali menurut gue bagi Leeds United untuk menghadapi Manchester United. Bahkan menurut gue, kalau melihat dari apa yang terjadi di pertandingan di babak pertama ya, sebenarnya Leeds United tidak terlalu istimewa. Tapi memang Manchester United yang tampil buruk. Lalu mereka bisa mencetak gol kedua, dan ini mempersulit keadaan dari Manchester United. Setelahnya mereka berusaha untuk bangkit, tapi menurut gue mereka tidak bisa menemukan solusinya karena kesalahan yang terjadi itu lebih banyak dari sisi Manchester United sendiri. Michael Carrick di pertandingan ini dengan absennya Kobbie Mainoo karena cedera minor sebelum pertandingan, tanpa Harry Maguire, lalu menyimpan Diogo Dalot, menyimpan Mbeumo. Ini bukan komposisi yang biasanya Michael Carrick turunkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan dengan banyaknya perubahan di starting 11, ternyata ini berdampak menurut gue dengan keadaan di atas lapangan. Di samping yaitu tadi ya, ada faktor memang Manchester United tampil buruk di babak pertama. Itu saja yang tampil jelek atau situasi yang buruk di atas lapangan. Michael Carrick salah penempatan menurut gue. Salah membaca situasi, pemain pun juga tampil jelek. Tidak, belum lengkap. Ada satu pelengkap lagi. Dan menurut gue ini bukan mencari kambing hitam, tapi memang sangat bisa untuk diperdebatkan. Apa itu keputusan wasit di gol pertama? Menurut gue itu ada situasi dengan Dominic Calvert-Lewin yang menyikut Leny Yoro. Gue akan berbicara terkait dengan Leny Yoro nanti ya. Lalu juga gol kedua dari Leeds United. Ada situasi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi kepada Bruno Fernandes pada saat itu, di mana bola mengalir terus dan berbuah gol kedua bagi Leeds United. Ada kartu merah yang menurut gue itu jelas sangat bisa diperdebatkan. Kartu merah untuk Lisandro Martinez kepada Dominic Calvert-Lewin. Dominic Calvert-Lewin, by the way, menjadi sosok yang benar-benar membuat kesulitan Manchester United. Sangat cerdik ya di situasi gol pertama. Lalu dia juga terlibat di kartu merah untuk Lisandro Martinez. Itu saja tidak. Dia juga menghalau sundulan peluang dari Manchester United yang bolanya sudah meluncur ke gawang dari Leeds United, tapi ada Dominic Calvert-Lewin yang menghalau bola tersebut. Itu saja tidak, dia hampir saja mencetak gol bagi Leeds United. Ada sundulan ya yang masih bisa diamankan oleh Senne Lammens. Jadi pemain ini menurut gue menjadi mungkin salah satu sosok yang
yang akhirnya mengakibatkan Manchester United menerima hasil ini. Tapi bukan itu saja, ada banyak kombinasi, dan kalau harus ditunjuk siapa yang menyebabkan kekalahan ini, menurut gue adalah karena Manchester United sendiri. Dan yang gue maksud dengan Manchester United, semuanya, pemainnya, keputusan dari pelatih. Yes, kita bisa berkata ataupun memiliki pendapat terkait dengan beberapa pemain yang tampil tidak maksimal. Leny Yoro tampil tidak maksimal, tampil buruk. Ugarte tidak bisa mengganti posisi dari Kobbie Mainoo. Gue melihat Manchester United tampil di babak kedua, ya mereka memperbaiki keadaan dari babak pertama. Mereka tampil lebih bagus di babak kedua, tapi ketika mereka berusaha untuk membangun kembali pertandingan, yang terjadi 10 pemain. Dan uniknya menurut gue, Manchester United justru tampil lebih baik setelah 10 pemain. Artinya mereka tampil lebih agresivitas mereka lebih tinggi, determinasi mereka lebih tinggi. Kendati pun juga kalau dilihat misalnya peluang-peluang yang mereka dapatkan lebih karena pragmatisme. Bola-bola dari Bruno Fernandes, di mana Bruno punya kemampuan untuk melepaskan bola-bola akurat ya, jarak jauh, dan itu yang banyak terjadi di babak kedua. Dan ya Bruno sendiri akhirnya juga membuat sebuah assist untuk Casemiro. Dan menurut gue memang di babak kedua penampilan Bruno Fernandes dan Casemiro, terutama setelah 10 pemain, lebih bagus dibanding di periode sebelumnya. Dan ini juga pembelajaran menurut gue bagi Manchester United. Ternyata Manchester United masih terlalu banyak menggantungkan kepada 1-2 pemain di sebuah pertandingan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana dangkalnya kualitas kedalaman skuad dari Manchester United. Di babak kedua, gue juga menilai Michael Carrick mungkin ya terlalu lama dalam membuat keputusan mengganti pemain. Terutama Ugarte yang tidak diganti justru sampai dengan pertandingan selesai. Padahal menurut gue ya Ugarte tidak bermain bagus, tidak bermain maksimal bagi Manchester United. Dan di babak kedua pun juga gue melihat ada perubahan peran. Yang tadinya Ugarte di tengah bersama dengan Bruno Fernandes, dengan Casemiro drop posisinya di center back. Tapi dengan menit bertambah justru Casemiro dan Ugarte yang didorong ke depan, Bruno Fernandes justru di drop di belakang. Padahal menurut gue kalau memang Ugarte harus didorong agak ke depan, Manchester United ataupun Michael Carrick di bangku cadangan masih ada pemain seperti Mason Mount ataupun bahkan Joshua Zirkzee ya, yang gue nilai lebih punya peluang mungkin memperbaiki keadaan terutama lini tengah serang bagi Manchester United. Ya, gue tahu Manchester United bermain dengan 10 pemain, dan dengan bermain 10 pemain tentu saja sulit untuk menjaga keseimbangan di atas lapangan. Tapi gue melihat absennya Kobbie Mainoo dan dimainkannya Ugarte, ada gap yang cukup dalam di antara keduanya. Tapi ya kesimpulan dari pertandingan ini sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat mengecewakan karena Manchester United melepas peluang untuk bisa mengamankan atau lebih mengamankan posisi ketiga. Manchester United juga melepaskan peluang untuk bisa semakin dekat menggenggam tiket Liga Champions. Manchester United gagal memanfaatkan situasi dari keadaan di akhir pekan kemarin. Aston Villa seri, Chelsea kalah. Karena dengan hasil ini, Manchester United yang tadinya punya peluang untuk membuat 10 poin jarak dengan Chelsea, justru punya peluang dikejar oleh Chelsea dengan selisih. Saat ini selisih masih 7 poin. Tapi selisih ini bisa mengecil kalau akhir pekan nanti Manchester United kalah di Stamford Bridge. Karena kalau kalah di Stamford Bridge, maka hanya ada 4 poin jarak antara Chelsea di peringkat ke-6 saat ini dengan Manchester United. Dan perburuan untuk mendapatkan tiket Liga Champions yang sebelum pertandingan ini gue harapkan Manchester United bisa lebih cepat dapatkan, saat ini bisa jadi terancam.
satu-satunya jalan menurut gue adalah Manchester United harus bangkit. Manchester United harus bertandang ke Stamford Bridge dengan pendekatan yang jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan tadi ketika menghadapi Leeds United, terutama di babak pertama. Sangat-sangat mengecewakan, kualitas yang sangat-sangat jauh dari apa yang Manchester United tunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.